Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, petugas gabungan terus melakukan pemeriksaan surat bebas COVID-19 bagi para pengendara yang melintas ke arah Jabodetabek. Ya, salah satu pos pemeriksaan dilakukan di Tanjung Pura Karawang dan Gedung Waringin Bekasi, Jawa Barat, serta pantauan lalu lintas dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Glory Nata dari Bekasi, Jawa Barat, dan ada Bribtu Kulut dari exit tol Sentono, Pekalongan. Kita ke Glory Nata terlebih dahulu. Selamat siang, Glory. Bagaimana kondisi pemeriksaan rapid test antigen di sana dan ada berapa orang yang terinfeksi atau positif COVID-19 berdasarkan pantauan dan catatan Anda? Ya, betul sekali Naila dan juga Abdi bahwa petugas gabungan hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan di pos-pos pemeriksaan rapid test antigen bagi para pengendara yang akan menuju ke wilayah Jabodetabek. Salah satu pos pemeriksaan dilakukan di Gedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat, dan memang di pos pemeriksaan ini difokuskan bagi para pengendara roda 2, khususnya yang melintas di perbatasan Karawang dan juga Bekasi. Di sini para petugas melakukan rapid test antigen secara acak bagi pengendara yang melintas, kemudian dan juga bagi pengendara yang tidak membawa surat bebas COVID-19 akan langsung dilakukan rapid test antigen di tempat. Jika ditemukan ada pengendara yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka akan langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh pemerintah atau langsung dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Dan untuk jam operasional dari pos pemeriksaan di sini, ini berlangsung dari pagi hingga malam hari, namun untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ini berlangsung di pagi sekitar pukul 8:30 dan sore sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pos pemeriksaan ini juga akan terus beroperasi hingga 24 Mei 2021. Dan perlu diketahui bagi seluruh masyarakat bahwa rapid test ini dilakukan secara acak, jadi tidak semua kendaraan yang melintas akan diberhentikan. Dan jika dalam satu motor ini ada 2 orang, hanya ada 1 orang perwakilan saja yang akan dilakukan rapid test antigen. Menurut data sejak pagi hingga siang hari ini sudah ada sekitar 171 orang yang telah dites di sini dan tidak ditemukan ada yang positif COVID-19. Sedangkan selain pos pemeriksaan di Gedung Waringin juga dilakukan di Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat, dan dapat dilihat sejak pagi tadi sudah dilakukan juga oleh pihak kepolisian dan juga petugas gabungan pemeriksaan bagi para pengendara yang melintas, dan ada 17 orang yang telah dilakukan rapid test antigen dan semuanya ini negatif. Untuk mekanisme pemeriksaannya sama seperti yang ada di pos-pos pemeriksaan lainnya. Naila, Abdi. Baik, Glory, lantas bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana khususnya di jalur arteri? Apakah terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas? Ya, menurut pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini untuk arus lalu lintas khususnya di perbatasan Karawang Bekasi ini terpantau masih dalam taraf normal, yakni memang kebanyakan kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan warga lokal yang melakukan aktivitas sejak pagi hingga siang ini, dan untuk pantauan arus lalu lintasnya pun ramai lancar, cenderung lengang, dan dihimbau kepada seluruh pelaku perjalanan yang melewati perbatasan kota ataupun kabupaten untuk melengkapi surat bebas COVID-19 dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2021. Demikian Naila, Abdi, kembali ke Anda. Ya, Glory Nata melaporkan dari Bekasi. Sementara itu kita juga akan pantau ada Bribtu Kulut dari Pekalongan. Bribtu, bagaimana pantauan lalu lintas di lokasi Anda saat ini? Ya, Naila dan Abdi, selamat siang pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas terkini di tempat saya berada, yakni pos exit tol Sentono Pekalongan, Jawa Tengah, kendaraan yang akan memasuki tol Pantura menuju ke Semarang ataupun Jakarta, maupun kendaraan yang akan keluar menuju ke kota Pekalongan dan Batang pada siang hari ini dalam kondisi ramai namun tetap lancar. Sekali perlambatan kecepatan memang terjadi menjelang traffic light, selepasnya akan lancar kembali. Mengingat cuaca yang cukup terik di kawasan ini, kami himbau untuk menjaga konsentrasi Anda dalam berkendara dan juga kendaraan roda 2 agar berhati-hati karena banyaknya kendaraan yang besar melintasi kawasan ini seperti truk dan tronton. Tidak hanya itu, meskipun operasi kepolisian telah berakhir pada hari kemarin, namun penyekatan tetap dilakukan oleh petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan tenaga medis hingga tanggal 24 Mei nanti. Jika terindikasi adanya pengendara yang akan melaksanakan mudik ataupun balik yang tidak membawa dokumen kelengkapan perjalanan ataupun hasil tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam, maka akan diberlakukan sanksi putar balik.
Tidak hanya pengecekan dokumen ataupun hasil tes antigen, petugas yang melakukan penyekatan juga melakukan tes rapid antigen secara acak dan disediakan sekitar 50 sampel. Hingga saat ini masih belum ditemukan hasil reaktif yang dites dari para pengendara yang melintas. Kami himbau juga di kawasan ini terlihat adanya bis pariwisata sesekali yang melintas yang tidak luput dari pengecekan para petugas. Di kawasan Pekalongan sendiri, untuk menghindari adanya peningkatan kasus COVID-19 klaster pariwisata, sejumlah wisata di kawasan Pekalongan juga ditutup oleh Dinas Pariwisata hingga hari ini, hingga menunggu informasi lebih lanjut. Sehingga kami himbau untuk tetap di rumah saja, terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk pengecekan penyekatan sendiri, memang hingga saat ini difokuskan bagi kendaraan yang akan menuju ke Tol Pantura, menuju ke Semarang ataupun Jakarta. Sekian Bribtu Hulut melaporkan dari exit Tol Setono, Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 15169 atau bisa juga melalui SMS Center di 9119. Kembali ke studio, silahkan Naila dan Abdi. Terima kasih Bribtu Hulut melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada rekan Glory Nata yang melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.